Di balik gemerlap panggung dan suara emas yang memukau jutaan orang, Freddie Mercury menyimpan kisah masa kecil yang penuh konflik batin. Sejak kecil, Freddie merasa terasing dan berbeda dari lingkungan sekitar. Hidup sebagai anak dari keluarga Parsi di Zanzibar, sebuah tempat yang penuh keberagaman budaya dan agama, ia harus menghadapi realitas keras tentang identitas dan penerimaan. Teman-teman sebayanya sulit memahami siapa dirinya sebenarnya, dan Freddie kerap merasa terisolasi, terutama saat harus bersekolah di lingkungan yang sangat berbeda dari budaya keluarganya. Ketika keluarganya pindah ke India dan kemudian ke Inggris, pergolakan batin itu tidak kunjung reda. Sebagai seorang anak dengan bakat seni luar biasa, ia menemukan pelarian lewat musik dan seni lukis. Namun rasa kesepian terus menghantui. Perasaan tidak cocok dimanapun ia berada menjadi konflik awal yang membentuk karakter dan tekad Freddie. Konflik ini memacu semangatnya untuk mencari jati diri yang akhirnya membawa dia pada perjalanan luar biasa yang mengguncang dunia musik dengan caranya sendiri. Freddie Bulsara, nama aslinya, lahir di Zanzibar, di tengah keluarga keturunan Parsi yang taat. Orang tuanya selalu mendukung pendidikan dan seni. Tapi tekanan budaya dan rasa asing di lingkungan sosial membuatnya sering bertanya-tanya tentang siapa dia sebenarnya. Di sekolah di India, bakat menyanyi dan piano mulai bersinar, meski ia masih harus berjuang keras menahan perasaan tersisih. Masa kecilnya bukanlah cerita manis biasa, melainkan rangkaian pergulatan identitas dan pencarian jati diri. Freddie Mercury tidak pernah hidup tanpa pergulatan batin yang mendalam. Sejak muda, ia sudah merasakan perbedaan yang mencolok dibandingkan teman-temannya. Perasaan tidak cocok dan rasa kesepian yang menusuk kerap menghantui hari-harinya. Ketika ia pindah ke Inggris untuk mengejar pendidikan, dunia yang ditemuinya terasa keras dan penuh stereotip. Lingkungan baru itu tak ramah terhadap ekspresi dirinya yang bebas dan berbeda. Ia sering menghadapi tatapan sinis, ejekan, bahkan intimidasi dari orang-orang yang tidak bisa menerima siapa dirinya sebenarnya. Konflik terbesar Freddie adalah antara hasratnya untuk tampil dan menjadi dirinya sendiri, dengan tekanan sosial yang ingin memaksanya bersembunyi. Ia berjuang keras mengatasi rasa takut akan penolakan dan kegagalan. Namun di balik rasa sakit itu, justru terlahir tekad yang membara untuk membuktikan bahwa dirinya pantas dihargai. Perjuangan ini bukan hanya soal musik, tapi juga soal mempertahankan identitas dalam dunia yang tak ramah pada perbedaan. Setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi memperkuat tekadnya. Freddie belajar mengubah keraguan menjadi energi kreatif yang kelak melahirkan lagu-lagu dan penampilan panggung yang luar biasa. Konflik internal ini membentuk karakternya yang kompleks. Seorang seniman yang rapuh namun penuh keberanian, yang siap melawan arus demi meraih mimpinya. Di tengah segala tekanan dan keraguan, Freddie bertemu dengan Brian May dan Roger Taylor, dua musisi yang akhirnya menjadi fondasi band Queen. Namun perjalanan membangun band bukanlah tanpa rintangan. Di awal, Queen hanyalah sekumpulan pemuda dengan impian besar tapi tanpa kepastian. Mereka menghadapi penolakan dari label rekaman yang tidak yakin dengan gaya dan suara mereka yang unik. Dunia musik saat itu penuh dominasi genre yang lebih aman, sementara Queen menonjol dengan keberanian bereksperimen, menggabungkan rock dengan opera dan teater. Freddie merasa frustasi ketika kreativitas mereka dianggap aneh dan sulit diterima. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar komersial membuatnya bergelut antara integritas artistik dan kebutuhan untuk dikenal. Selain itu, hubungan interpersonal dalam band juga penuh tantangan. Ego dan ambisi masing-masing anggota terkadang memicu gesekan. Freddie harus berperan tidak hanya sebagai vokalis, tapi juga sebagai pemimpin yang mampu menjaga semangat dan visi bersama. Namun dari konflik itulah Freddie menemukan kekuatan. Ia tahu, hanya dengan mempertahankan keunikan dan keberaniannya, Queen bisa meraih puncak. Perjuangan mereka membuktikan bahwa keberanian untuk berbeda bisa membuka jalan menuju kesuksesan yang luar biasa. Ini bukan sekadar kisah musik, tapi juga tentang mimpi yang tak pernah padam meski banyak rintangan menghadang. Ketika panggung dipenuhi sorotan lampu dan riuh tepuk tangan, di balik itu Freddie Mercury sedang berjuang melawan rasa takut yang menghantui dirinya secara diam-diam.
Ia harus menyembunyikan jati dirinya, orientasi seksualnya dari dunia yang belum siap menerima. Pada masa itu, homoseksualitas masih menjadi tabu yang memicu diskriminasi dan penolakan keras dari masyarakat luas. Rasa takut kehilangan karir dan reputasi membuatnya menutup rapat rahasia yang paling dalam. Konflik batin Freddy sangat tajam. Di satu sisi, ia ingin bebas menjadi dirinya sendiri, mengekspresikan segala sisi kehidupannya secara terbuka. Di sisi lain, ia dihantui kecemasan bahwa jika kebenaran terungkap, dunia akan menolaknya, dan semua yang telah ia bangun selama ini akan hancur. Kesendirian menjadi teman paling setia. Bahkan saat di puncak popularitas, ia sering merasa terasing dan tidak benar-benar dimengerti. Beban rahasia ini membuatnya terkadang merasa terperangkap dalam bayang-bayang citra panggung yang flamboyan. Di tengah tekanan itu, Freddy menemukan pelarian melalui musik dan pertunjukan spektakuler. Setiap nada dan lirik yang ia ciptakan bukan hanya karya seni, tapi juga bentuk pemberontakan dan pelipur lara terhadap dunia yang mengekangnya. Lagu-lagu Queen pun banyak tercipta dari kombinasi kegembiraan dan kepedihan. Menjadi suara yang menggema bukan hanya di konser, tapi juga di hati mereka yang merasa terpinggirkan. Kesuksesan Queen membawa Freddy ke panggung dunia, tapi di balik gemerlap itu ia bergulat dengan rasa kesepian yang dalam dan rasa tidak aman yang terus-menerus menghantuinya. Dunia melihatnya sebagai ikon penuh percaya diri, namun dalam hati ia sering merasa rapuh dan terasing. Kepopulerannya memaksa ia memainkan peran ganda. Di depan umum, ia flamboyan, penuh energi dan memukau. Sementara di balik layar, ia menyembunyikan kecemasan dan ketakutan akan penolakan. Freddy juga menghadapi konflik dengan diri sendiri karena gaya hidupnya yang liar dan pesta tanpa henti. Tekanan untuk selalu tampil sempurna dan penuh energi membuatnya kerap melakukan hal-hal yang akhirnya berdampak buruk pada kesehatannya. Ada rasa takut yang terus mengintai. Takut kehilangan popularitas, takut gagal, dan takut tak dicintai apa adanya. Namun, ia tetap berjuang keras karena ia tahu setiap pertunjukan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya di balik topeng panggung. Ketika rumor tentang kesehatannya mulai beredar, tekanan mental semakin bertambah. Freddy merasa terjebak dalam dilema, menjaga rahasia demi karir atau mengaku yang sebenarnya dan menghadapi stigma. Konflik ini semakin memperdalam kesendirian dan rasa putus asa yang ia rasakan, walau ia tetap berusaha kuat demi penggemar dan teman-teman. Diagnosa penyakit yang kemudian diketahui sebagai AIDS menghantam Freddy dengan keras. Ini adalah konflik terbesar dalam hidupnya, melawan penyakit yang kala itu sangat ditakuti dan disalahpahami. Di masa ketika informasi minim dan stigma mengerikan, Freddy harus menyimpan rahasia penyakitnya dari publik dan bahkan dari banyak orang terdekatnya. Keterasingan menjadi semakin nyata. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya, ketakutan pada kematian yang semakin dekat, dan keputusasaan atas masa depan yang gelap. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang menunjukkan keberanian luar biasa. Freddy memilih untuk tetap berkarya, menciptakan lagu-lagu yang mengungkapkan perasaannya secara jujur, tentang ketakutan, penyesalan, dan harapan yang tersisa. Lagu seperti The Show Must Go On bukan sekadar lagu, tapi teriakan jiwa yang ingin terus berjuang meski dalam badai terberat. Emosi Freddy di masa ini sangat kompleks. Ia merasakan sakit fisik yang parah, kesepian yang dalam, dan kecemasan tentang bagaimana ia akan dikenang. Namun, di tengah semua itu ada keteguhan hati dan kebanggaan yang menguatkannya untuk bertahan sampai akhir. Ini adalah babak gelap sekaligus penuh martabat dalam hidupnya. Freddy tahu bahwa waktunya tidak lagi panjang. Penyakitnya semakin menggerogoti tubuhnya, membuatnya lemah secara fisik, namun tidak pernah mematikan api semangatnya. Setiap harinya menjadi perjuangan, melawan rasa sakit, mengatur napas, dan memaksakan diri berdiri di studio rekaman, meskipun kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya. Tapi dia menolak menyerah. Ia merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan karya terakhirnya, bukan demi ketenaran, tapi demi kejujuran. Konflik batin kembali menyayat. Freddy ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi ia juga takut. Takut jika publik melihatnya lemah. Takut jika teman-teman dalam band melihatnya sebagai beban. Maka ia memilih diam.
Dalam diam itu, ia menuangkan semuanya ke dalam musik. Lirik-lirik terakhirnya syarat akan pesan tersembunyi tentang rasa kehilangan, ketakutan, dan cinta yang tak terucap. Ia semakin tertutup, hanya dikelilingi oleh lingkaran kecil orang yang benar-benar ia percaya. Namun, rasa kesendirian semakin pekat. Ia tahu bahwa akhir sudah dekat, dan itu menghantamnya dengan emosi yang tak tertahankan. Kadang ia menangis sendiri, meratapi tahun-tahun yang ia lewati dalam kebohongan. Tapi kemudian ia bangkit kembali, mengambil pena, menyusun lirik, dan bernyanyi dengan sisa tenaga. Ini bukan lagi soal menjadi legenda. Ini soal mewariskan kebenaran yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Tubuh Freddie semakin rapuh. Ia jarang muncul di depan publik, tak lagi menyapa dunia dengan senyuman flamboyannya. Namun, di balik pintu rumahnya yang tertutup, ia terus bekerja. Dikelilingi oleh rekan-rekan Queen, ia merekam lagu demi lagu dalam kondisi tubuh yang semakin menurun. Kakinya bengkak, penglihatannya kabur, tapi mulutnya masih bisa menyanyi. Dan itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Saat rekaman, ada momen-momen di mana ia berhenti, menutup matanya, menahan rasa sakit yang menyalak dari dadanya, tapi lalu berkata, "Rekaman lagi." Roger Taylor pernah berkata, suara Freddie justru terdengar paling kuat ketika tubuhnya sedang paling lemah. Dan itulah kenyataan. Semakin sakit, semakin jujur lagu-lagunya. Ia tidak ingin dikenal sebagai korban penyakit, tapi sebagai seniman yang berdiri sampai titik darah penghabisan. Emosi yang ia rasakan bukan hanya duka atau takut, tapi juga marah. Marah pada dunia yang menghakimi. Marah pada diri sendiri karena terlalu lama berpura-pura. Tapi amarah itu tidak diarahkan keluar, ia ubah menjadi kekuatan untuk menyelesaikan karya terakhirnya. Dalam lagu Mother Love, dia berhenti di tengah rekaman karena tak lagi kuat dan tak pernah bisa menyelesaikannya. Itu adalah titik akhir yang menyedihkan, namun juga penuh keindahan. Sebuah nyanyian perpisahan yang tak selesai, karena hidupnya pun berakhir sebelum bait terakhir. Freddie Mercury meninggal di rumahnya, dalam keheningan, hanya sehari setelah secara resmi mengumumkan kepada dunia bahwa ia mengidap AIDS. Sebuah pengakuan yang datang terlambat, tapi menghentak dunia musik dan masyarakat global. Dunia terdiam, lalu menangis. Seorang legenda telah pergi, tapi dengan cara yang tak biasa. Ia tidak menggelar pesta besar, tidak ada kata perpisahan panjang. Ia hanya mengucapkan kebenaran, lalu pergi. Setelah kepergiannya, tabir yang selama ini ia pertahankan runtuh. Banyak orang merasa bersalah. Media yang dulu menggoda dan mengolok-olok gaya hidupnya kini memujinya. Para penggemar yang sebelumnya hanya melihatnya sebagai bintang, kini melihat sisi manusianya yang rapuh, terluka, dan penuh cinta. Kepergiannya membuka diskusi besar tentang AIDS, tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT, dan tentang pentingnya berani hidup sebagai diri sendiri. Tapi ada konflik tersendiri yang masih menggantung. Freddie tak sempat meminta maaf pada diri sendiri, atau mungkin memaafkan dunia yang membuatnya menyembunyikan jati diri begitu lama. Ia meninggal sebagai seorang ikon, tapi juga sebagai manusia biasa yang ingin dicintai tanpa syarat. Tangisan di seluruh dunia bukan hanya untuk seorang musisi, tapi untuk seseorang yang akhirnya diakui bukan hanya karena suara dan gayanya, tapi karena keberaniannya untuk tetap berkarya sampai akhir napas. Freddie mungkin telah tiada, tapi suaranya tidak pernah benar-benar hilang. Lagu-lagu yang ia nyanyikan, lirik-lirik yang ia tulis, dan energi yang ia tumpahkan di setiap panggung terus hidup dalam hati jutaan orang. Warisannya bukan hanya konser atau rekaman, tapi semangat untuk menjadi diri sendiri walau dunia menolak. Keberaniannya membuka jalan bagi generasi baru untuk berbicara tentang identitas, cinta, dan kejujuran. Hari ini, Queen masih didengar. Freddie masih dikenang. Ia menjadi lambang kekuatan dalam kesakitan, keindahan dalam kejujuran, dan keberanian dalam ketakutan. Ia mengajarkan bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, kita bisa memilih untuk tetap berdiri, menyanyi, dan menyampaikan apa yang paling jujur dari dalam hati. Jika kisah Freddie Mercury ini menyentuh hatimu,
Jika kamu merasa dunia tak selalu memberimu ruang, ingatlah, kamu tidak sendiri. Jadilah seperti Freddy, berani, jujur, dan tak pernah berhenti berkarya. Dan jika kamu ingin mendengar lebih banyak kisah tentang tokoh luar biasa seperti dia, tekan tombol subscribe sekarang. Kita akan terus menghidupkan kisah-kisah hebat dari mereka yang telah memberi warna pada dunia ini.